Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggulang, mohon maaf tanggulang ini. Apa Kiai pakai bahasa Madura Kiai? Iya. Bahasa Madura aja, biar nggak ngerti Kiai Imat. Kita balas. Barusan beliau menyampaikan dengan bahasa Sunda, kita nggak paham. Mohon maaf, saya Haji Muzamil. Alhamdulillah Kiai Imat kemudian di Tumenggung, kemudian Sultan Banten yang sangat kami hormati. Saya salah satu orang yang senantiasa mengikuti medsos, mengikuti perkembangan perdebatan yang sangat ramai di media sosial. Ini pertama saya tujukan kepada Al-Mukarram beliau Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Badani. Beberapa hari ini Kiai, saya mengikuti ada bantahan kecil dari Bani Madura lewat tesis tafsir. Saya belum, mohon maaf, belum mendapatkan jawab dari antum, cuman ada beberapa mungkin antum sudah dijawab dan itu puaskan. Itu yang pertama. Kemudian ada wacana akan ada dialog damai antara antum dengan RA. Biar tak ngerti RA adalah apa ya, tak berapa atau pada ngerti apa RA dia. Bahaya kalau disebutkan, khawatir ya, walaupun sesungguhnya sama saya dengan panjenengan. Apakah itu jadi? Karena setelah ramai-ramai itu kok ayam boleh, ayam lagi, tidak panas lagi. Malah kemudian kemarin sambutan dari ketua RA di seminarnya itu sempat nyentil-nyentil, memang agak diam, damai, seakan-akan beliau menyampaikan dengan kalimat yang fata morgana, eufemisme, penghalusan bahasa. Artinya, tapi beliau tetap kekeh dengan keakuannya. Dari situ beberapa pertanyaan kami itu saya masih belum mendapatkan langsung dari antum jawaban atau sanggahan, paling tidak pencerahan. Itu satu. Yang kedua, kepada Sultan Banten, barusan menyampaikan silsilah ada bahasa asli. Mohon maaf, shotnya apa aslinya pakai sen apa shot itu, Bang? Mohon maaf, ini ngampung bahasanya Kiai Hasyim Muzadi. Aslinya shot apa sen ini? Khawatir kepakai sen ini dengan mereka ini gosip. Biar dijawab sendiri soalnya. Itu saja mungkin sebagai penghangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja dijawab Kiai. Kalau belum ada yang lain, monggo langsung dijawab. Baik, terima kasih. Mungkin para santri karena belum bawa HP ya, belum mengetahui adanya perdebatan ilmiah via medsos, di mana saya membuat sebuah tesis ilmiah berdasarkan kajian-kajian kitab nasab dari abad yang satu zaman dengan Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Naqif, yaitu salah satu amudun nasab dari Ba'alawi, sebuah klan keluarga yang mengaku dirinya sebagai keturunan daripada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
yang di Indonesia ini dikenal dengan sebutan khusus, yaitu para habaib. Para habaib inilah di Indonesia yang merupakan keluarga Ba'alawi. Keluarga Ba'alawi ini karena mereka adalah keturunan dari Alawi bin Ubaidillah, yang konon katanya adalah Ubaidillah ini putra daripada Ahmad bin Isa. Di dalam kajian penelusuran kitab-kitab nasab yang saya teliti, ternyata Ubaidillah ini tidaklah merupakan bagian dari anak Ahmad bin Isa. Jadi dalam penelitian saya berkesimpulan bahwa Ba'alawi ini bukanlah keturunan daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu inti daripada kesimpulan penelitian saya, bahwa Ba'alawi, para habaib ini terputus riwayat selama 550 tahun, tidak ada berita tentangnya dari mulai wafatnya Ahmad bin Isa sampai kepada nanti tahun 895 Hijriah. Ada seorang habaib yang menulis dalam kitabnya yang bernama Al-Burqah Al-Musyiqah bahwa leluhurnya yang bernama Alwi adalah merupakan anak daripada Ubaidullah, dan Ubaidullah ini adalah anak daripada Ahmad bin Isa, dan Ahmad bin Isa ini sahih sebagai keturunan Rasulullah SAW. Tetapi anak Ahmad bin Isa tidak ada yang bernama Ubaidullah, karena anaknya cuma 3, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain. Laisa lahu waladun mu'tibun wa ghairu mu'tibin ismuhu Ubaidullah. Tidak ada nama anak daripada Ahmad bin Isa yang berketurunan ataupun yang tidak berketurunan yang dicatat bernama Ubaidullah. Dari situlah saya berkesimpulan bahwa nasab para habaib ini min haitsul riwayatu adalah munqati, nasabun munqati, wa min haitsu ilmun nasabi disebut dengan nasabun mardudun, nasab yang tertolak karena pengakuannya tidak sesuai dengan data-data riwayat yang dicatat oleh para ulama nasab dalam kitab-kitabnya, mulai daripada abad ke-4, 5, 6, 7, 8, 9 awal. Baru ada berita tentang itu, bahwa mereka keturunan Rasulullah pada abad 9 Hijriah akhir, yaitu pada tahun 895 Hijriah. Dari situ maka nasab mereka tidak terkonfirmasi sebagai keturunan daripada Rasulullah SAW. Namun kesimpulan saya ini tidak memaksa siapapun untuk mengikuti saya. Jadi kalau yang berkeyakinan bahwa nasab mereka tetap nyambung, ya monggo. Tapi kalau saya ditanya nasab mereka nyambung enggak? Enggak. Mereka keturunan Rasul bukan. Kalau orang awam ditanya nyambung karena sudah syuhra dan istifadah, sudah terkenal mereka keturunan Nabi, ya monggo. Tapi bagi man alima bihi, ya tidak boleh. Kalau bagi orang yang tidak tahu, tidak mau meneliti, hanya berdasarkan syuhra wal istifadah, bahwa sudah dikenal itu namanya, yang namanya habaib itu turun Nabi, ya monggo. Tidak berdosa. Kalau sampai di depan pengadilan dia bersaksi, kata hakim, kamu kenal dengan ini? Kenal. Siapa namanya? Fulan. Apakah dia keturunan Rasul? Habib Anu? Betul, dia keturunan Rasul. Maka dia tidak berdosa dengan kesaksiannya, karena dia tahunya bahwa yang namanya Habib keturunan Rasul. Tapi wa man alima bin qita'i nasabihi thumma yaqumu bainal hakim, ditanya oleh hakim,
Apakah kamu mengenal dia? Mengenal. Apakah dia turunan Nabi? Bukan. Kalau jawabnya iya, padahal dia tahu di dalam kitab-kitab itu kudus, maka kesaksiannya dianggap palsu. Tidak bisa lagi dia itu menggunakan suhro dan istifadah. Ini yang dipertanyakan oleh banyak penyanggah saya. Katanya suhro dan istifadah itu sudah disepakati para ulama fikih bahwa dalam menetapkan nasab 4 mazhab sepakat hanya dengan teori suhro dan istifadah. Teori suhro istifadah itu bukan dalam masalah ilmu nasab asalnya. Kalau ilmu nasab hanya nyangkok dari ilmu fikih. Suhro istifadah adanya dalam babus syahadah di dalam ilmu fikih, yaitu bab kesaksian. Kesaksian itu pertama harus menyaksikan. Orang yang jadi syahid itu syaratnya harus menyaksikan. Kamu jadi saksi pembunuhan, ya harus orang yang menyaksikan pembunuhan. Tidak bisa karena suhro dan istifadah orang membunuh kita dipanggil oleh hakim, apakah kamu tahu bahwa si fulan membunuh si fulan yang lain? Tahu. Kamu bersaksi dari mana? Suhro wal istifadah, karena orang-orang ngomong begitu semua. Tidak bisa. Tapi ada dalam masalah fikih beberapa hal yang boleh digunakan suhro dan istifadah untuk kesaksian. Di antaranya nikah, nasab. Nah itu boleh menggunakan suhro wal istifadah. Wiladah, misalnya Ibu Maryam melahirkan si fulan, yang tahu melahirkannya dukun bidan. Dukun bidan ini dia jadi saksi bisyahadah dengan bil'ain, melihat sendiri lahirnya anak. Itu namanya kesaksian dengan melihat langsung. Tapi orang kampung mendengar di luar, wih, Ibu Maryam sudah melahirkan. Langsung anaknya apa? Laki-laki. Akhirnya ada ditanya oleh hakim dalam kesaksian, kamu tahu bahwa Ibu Maryam melahirkan? Tahu. Berdasar apa? Mendengar dari masyarakat. Itu dibolehkan hanya dalam bab wiladah. Kenapa? Karena ma'dzur, gak boleh orang yang bukan muhrimnya masuk lagi orang lagi melahirkan. Selanjutnya pernikahan itu boleh dengan menggunakan suhro wal istifadah. Selanjutnya adalah nasab. Si anak si fulan sudah terkenal bahwa dia adalah anak kandungnya si Zaid. Walaupun kita tidak melihat akta kelahirannya, tidak mengetahui surat rumah sakitnya bahwa si fulan anaknya si Zaid, kita boleh bersyahadah bahwa si fulan anaknya si Zaid hanya berdasarkan mendengar tasamo dari orang lain. Tapi bagi yang tahu bahwa dia anak angkat, kalau dia bersaksi demikian, maka dia dianggap saksi palsu, bisa dipenjara. Dia tahu bahwa itu anak angkatnya. Karena banyak orang yang tidak tahu bahwa anak angkat seseorang, si fulan itu anak angkat seseorang, karena dia datang ke satu komplek bawa anak. Diaku anak ini adalah anaknya dia. Akhirnya suhro dan istifadah di komplek itu bahwa anak ini adalah anaknya dia. Padahal anak yang dibawa oleh dia pindah ke komplek itu adalah anak angkat. Maka boleh bagi orang sekomplek itu apabila disumpah atas nama Allah, dia bersaksi bahwa si fulan ini anak daripada si fulan yang lain itu. Karena pengakuan daripada ayahnya bahwa anak ini adalah anak aslinya. Tapi waman lahu bayyinatun sharihatun,
Orang yang tahu bahwa itu anak angkatnya, kalau dia disumpah atas nama Allah, kemudian dia mengatakan itu anaknya si fulan itu, padahal dia tahu itu adalah anak angkatnya, maka dia termasuk syahadatuz zur, saksi palsu. Minal kabairis salas, termasuk dosa besar yang 3. Dosa besar bagi orang yang tahu, kalau ditanya mengatakan selain dari apa yang dia ketahui. Itu surah dari istiqomah. Nah, akhirnya zaman sekarang banyak ahli nasab yang mutasahil fi isbatin nasab. Orang-orang yang mudah menetapkan nasab dengan teori syuhra dan istifadah, maka banyak di dunia ini akan terjadi pengakuan-pengakuan nasab kepada Rasulullah min ghairi bayyinatin sharihatin, innama huwa bi adna qarinatin. Banyak hanya dengan adna qarinah. Maka saya berani untuk berdebat dengan ahli nasab. Dia mencangkok ilmu fikih, tapi ahli fikih tidak boleh masuk ke dalamnya. Kemudian menetapkan nasab hanya berdasarkan surah dan istifadah, dan menjadikan surah dan istifadah paling kuat-kuatnya penetapan. Tidak bisa. Kebenaran itu mempunyai standar yang masuk akal dan logika. Kalau misalnya kebenaran itu tidak mempunyai standar, orang akan bikin metodologi sendiri yang melawan logika kebenaran. Coba lihat ahli fikih, kaidah-kaidahnya tidak ada yang bertentangan dengan logika. Tidak. Kenapa? Matang perdebatannya. Sudah lolos perdebatan sejak zaman Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, murid-murid Abu Hanifah dengan Imam Syafi'i, kemudian murid Imam Syafi'i dengan cucu murid Imam Abu Hanifah dengan Imam Ahmad bin Hambal, sehingga kita fikih yang kita baca sekarang semuanya logis dalam mencari kebenaran. Masalah berbeda pendapat itu hanya dalam kesimpulan berdasarkan takhrijul manat wa tahqiqul manat. Tetapi sekarang ini, makanya saya surati itu Syekh Mahdi Ar-Rajai, bahkan saya berani untuk dialog dengan Syekh Mahdi Ar-Rajai. Dia berani menetapkan nasab yang tersebut tanpa riwayat, dan kemudian ditetapkan tanpa adanya bayyinah, tanpa adanya riwayat, tanpa ada referensi. Kemudian setelah 550 tahun ada orang yang mengatakan bahwa Ubaidillah sebagai anak Ahmad. 500 tahun kemudian ini anak Ahmad yang bernama Ubaidillah ini katanya berketurunan banyak. Orang-orang diilhakkan semua tahu surah istifadah. Sekarang kita punya bayyinah, mau meneliti, kemudian kesimpulannya itu terputus, kemudian marah-marah. Misalnya santri dari Al-Qadiri ditugasi oleh Yai Omar ke Papua. Biasanya 1 tahun pengabdian ada santri Jawa itu biasa ke Papua, ya kan? Ada yang ke NTB. Santri saya yang meneruskan mondok di Sidogiri sekarang lagi di Papua. Datang ke saya, Pak, saya mohon doa ditugasin di Papua. Ini udah ditetapkan belum, tapi kira-kira di Papua. Karena ditetapkannya nanti mau berangkat langsung ditetapkan. Begitu katanya. Nah, pas di Papua dia nggak mau pulang lagi. Ada wanita cantik di sana. Kemudian dia mengaku dia sebagai sayyid dari Jember. Padahal dia bukan sayyid, bukan turunan Rasul, ngaku di sana sayyid. Namanya Sudarman misalnya, Sayyid Sudarman. Akhirnya setelah 500 tahun di pedalaman Papua itu sudah terkenallah anak keturunan Sudarman ini disebut Sayyid Sudarman, ada Sayyid si Malakama segala macam di sana. Tiba-tiba
Ada orang Jember datang ke Papua, kemudian disebut di situ ada kampung Sayyid, semuanya satu kampung Sayyid semua, asluhu dari Jember katanya. Wah, karena dia Jember, ada ngaku orang sekampung asli Jember, dia silaturahmi di sana. Kemudian setelah ngobrol-ngobrol, bacain silsilah, ada ini nama Syarif Sudarman, terus bin Anu kan. Nah ini heran kan, bernama bapaknya Sudarman, kok nama kakeknya Husein. Maka pulanglah orang yang Jember ini, kemudian ngobrol sama orang di sana. Ada seorang sayyid di kampung Papua namanya Sudarman, sekarang anak keturunan yang sayyid-sayyid itu di Papua semuanya keturunan daripada Sayyid Sudarman itu, aslinya dari Jember dan mondoknya di pesantren Al-Qadiri. Itu tahun berapa? 500 tahun yang lalu, 2023. Nah, karena di pondok ini ada data di arsip, maka dilihat 500 tahun yang lalu datanya masih ada ceritanya. Dibuka tahun 2023, betul ada santri Sidogiri, santri Al-Qadiri ditugaskan ke Papua, namanya Sudarman, bapaknya Kidang, Sudarman bin Kidang. Pas di sana kok namanya Sudarman bin Syarif Husein bisa. Lah ini orang berarti sudah punya bayinah di sana berdasarkan surah wal istifadah. Kalau misalnya di pertentangan kira-kira menang yang mana, yang hakikat benar, apakah yang berdasarkan data dari pesantren Qadiri, fotonya juga ada, alamatnya lengkap, tanggal lahirnya lengkap, asal kampungnya lengkap. Sedangkan di sana hanya berdasarkan surah wal istifadah bahwa Sudarman ini punya ayah Husein. Di sini sudah jelas ditulis, manuskripnya 500 tahun masih ada. Nama ayahnya namanya Kidang. Kira-kira yang mana yang benar? Yang Kidang, bukan yang Husein. Inilah yang terjadi. Kira-kira demikian. Nah, mengenai jawaban dari antitesis Madura saya belum dengar ya, belum. Jadi belum dengar apa namanya. Ada juga Lora Ismail itu. Nah, kalau Lora Ismail itu standar sama tentang surah dan istighfar intinya. Jadi surah istighfar itu husnudzon. Nah, husnudzon itu biasanya kepada sesuatu yang kita husnudzoni saja. Ada kiai-kiai marah-marah, kamu ini semua, kita husnudzon, itu untuk kebaikan kita. Tapi bentuknya mah marah-marah. Marah-marah itu jelek apa baik? Marah-marah itu jelek. Tapi karena yang marah kiai, kita husnudzon. Dan boleh saja husnudzon, tetapi itu namanya serendah-rendahnya dalil. Di dalam bab syahadah pun dilakukan atau dibolehkan ketika tidak ada bayinah. Apabila ada bayinah, apalagi bayinah ini bertentangan, maka quddimatil bayyinatu 'ala syuhrati wal istighfar. Wallahu wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.